Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nashkuruhu. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Dengan syukur ini Allah menambahkan nikmatnya. Dengan mensyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan, maka kita sedang beribadah tunduk kepada Allah. Dengan mensyukuri apa yang Allah berikan, berarti kita sedang mentauhidkan, kita sedang mengesahkan Allah Ta'ala, bahwa apa yang kita miliki merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pada saatnya akan kembali kepada Allah. Salawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya di sini, Bapak Ibu, adik-adik, semoga kita diberikan rezeki, dimasukkan ke dalam surga tanpa siksa, dan bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di sini kalau berdoa kita meminta, berharap agar bisa berjumpa dengan Nabi, kira-kira yakin apa enggak, Bu? Bapak Ibu, yakin apa enggak kita bisa berjumpa dengan Nabi? Halo? Yakin apa enggak? Apa cuman sekedar pemanis kalimat semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi? Atau itu lahir dari hati harapan kita agar bisa berjumpa dengan Nabi? Kita menjadi yakin karena Rasulullah ngabari, innaka man ahbabta, sesungguhnya engkau dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Nah, kalau kita mencintai Nabi, insya Allah nggak jauh-jauh akan dipertemukan, dikumpulkan bersama Nabi. Ini kabar gembira. Nggak ketemu Nabi di dunia, maka diberikan kabar, insya Allah dengan cinta kita kepada Nabi, sebab itu Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pembahasan kita pada pagi ini surat yang ketiga di akhir surat Al-Quran. Setelah pertemuan sebelumnya kita bahas Al-Falaq, kita sempurnakan, selesaikan pembahasan surat Al-Ikhlas. Kita akan baca bareng-bareng terlebih dahulu surat Al-Ikhlas yang paling gampang, paling mudah dihafal oleh seluruh kaum muslim. Bahkan non-muslim bisa ngapalin Al-Ikhlas. Baik, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biar mantap lagi, kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanggung 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini istimewa ya. Kita baca bareng-bareng artinya. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakanlah sesungguhnya Allah itu ahad. Allahus samad artinya Allah tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad artinya apa? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya?
Tidak ada sesuatu yang mampu menandingi, menyamai Allah. Ada yang baca kuf'an. Yang pertama mengenai sebab turun surat Al-Ikhlas. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Kristen bilang Al-Masih, Nabi Isa, Yesus anak Allah. Datang orang-orang Quraisy, orang-orang Majusi bilang Tuhan kami menyembah api. Orang kafir Quraisy bilang Tuhan kami para berhala, patung-patung yang ada. Datang orang kafir Quraisy atau beberapa orang Arab kepada Nabi, sifatkan, beritahukan kami wahai Muhammad Tuhanmu kayak apa. Maka turunlah surat Al-Ikhlas yang tadi sudah disinggung, kandungannya sepertiga Al-Quran. Maksudnya semua ayat Al-Quran itu kandungannya itu diringkas ada dalam surat Al-Ikhlas. Maka turunlah surat Al-Ikhlas ini memberikan penjelasan yang ringkas, gamblang, jelas, lugas. Allah, Tuhan itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Maka kita, ya Bapak Ibu, mensifati, menggambarkan Tuhan itu seperti apa sesuai dengan sifat kabar yang Allah Ta'ala sampaikan tentang dirinya, zatnya yang maha mulia. Kita tidak boleh menggambarkan Tuhan seperti imajinasi, bayangan kita, pikiran kita. Nanti sesat. Kayak orang Hindu di India sesat, kafir. Kenapa? Tuhan digambarkan seperti Ganesha, macam-macam ya. Orang Kristen menggambarkan Tuhan disalib. Orang Yahudi bilang Tuhan itu, anak Tuhan itu Uzair. Orang Yahudi itu ngakui Allah itu Tuhan, tapi mereka syirik kafir, ngaku Uzair sebagai anak Tuhan. Sedangkan kita enggak ke Yahudi, enggak ke Kristen, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sifatkan pada diri kita. Maka seperti itu kita beriman, mengimani, mentauhidkan Allah. Maka turun Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi, katakan wahai kaum muslim kepada orang-orang kafir, sesungguhnya Tuhan kita Allah Ahad, satu. Allah itu satu. Gak mungkin Tuhan itu ada dua. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat bergantung, tempat meminta. Allah itu tempat bersandar. Disifati lagi di ayat berikutnya, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Jadi namanya Tuhan itu enggak punya anak, enggak punya pasangan. Allah ada bukan karena diadakan, beda sama kita manusia. Kita ini ada dari ketiadaan, sedangkan Allah itu sudah ada. Karena itu Allah mensifati dirinya huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin. Allah itu maha pertama. Pertama Allah itu ada, sebelumnya enggak ada sesuatu. Enggak ada yang lain sebelum Allah. Sedangkan kita ini sebelumnya enggak ada. Kemudian Allah membuat kita ada dari ketiadaan. Kita ini ada lahir dari orang tua kita. Sedangkan Allah enggak lahir dari sesuatu. Allah tidak tercipta dari sesuatu. Allah itu sudah ada. Dia maha pertama saat yang lain itu enggak ada. Dan Allah maha akhir saat semuanya sudah enggak ada. Dia maha pertama. Dari Allah semuanya menjadi ada. Makanya Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Sedangkan kita terlahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwal akhir, Allah yang maha akhir. Maksudnya saat makhluk alam semesta ini yang Allah adakan, yang Allah berikan kehidupan, nanti dicabut kehidupan alam ini beserta makhluk yang seisinya itu. Manusia meninggal, jin, binatang, malaikat, bahkan iblis semuanya mati, alam semesta binasa, semuanya enggak ada.
Allah tetap ada. Wal akhir. Ini Tuhan yang kita sembah. Dan inilah Tuhannya manusia. Bukan Yesus, bukan Uzair, bukan Rama, bukan yang lainnya. Tapi Allah Tuhan manusia itu. Masya Allah Bapak Ibu. Nggak ada yang lebih sabar dari gangguan manusia kecuali Allah. Setiap hari, setiap saat Allah mendengar manusia bilang Tuhannya ini, Tuhannya ini. Allah disifati begini, Tuhan disifati kayak gini, dicela, Allah didustakan. Tapi betapa sabarnya Allah itu. Betapa sabarnya Allah itu. Makanya Allah itu halim. Allah itu begitu lembut, sabar, penyantun. Sampai Allah Ta'ala itu menangguhkan siksa kepada siapa yang mencela dan mendustakan Allah pada saat yang telah Allah Ta'ala tentukan. Baik, kita belum bahas kandungannya ya, tapi malah sudah bahas kandungannya. Pertama, sebab turun surat Al-Ikhlas. Orang Yahudi bilang Uzair anak Tuhan, Yesus anak Tuhan kata orang Kristen. Majusi Tuhannya itu api. Orang kafir Quraisy berhala. Maka datang mereka, wahai Muhammad kasih tahu Tuhan kamu kayak apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, esa. Ini sebab turun surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kita akan mengetahui beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas beserta derajat hadisnya. Tadi telah disinggung, surat Al-Ikhlas itu merupakan kandungannya sepertiga dari ayat Al-Quran. Hadisnya banyak, dari jalur yang lain juga meriwayatkan Rasulullah Ta'ala bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthul Quran." Demi jiwaku yang ada di genggaman Allah, sungguh surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Berarti kalau mau baca Al-Quran dapat pahala sepertiganya, berarti baca surat Al-Ikhlas. Ya enggak Pak? Benar apa salah? Berarti biar yang lainnya baca Al-Quran sampai berjuz-juz, saya baca Al-Ikhlas. Pahalanya sepertiga. Benar apa enggak salah? Pemahamannya seperti itu. Benar apa salah? Salah. Karena Rasulullah menegaskan Bapak Ibu, bukan berarti kalau baca Al-Ikhlas seperti baca bukan itu maksudnya. Maksudnya kandungan ajaran-ajaran dalam Al-Quran itu semua diringkas ada dalam dalam mensifati, mentauhidkan, mengesahkan Allah, itu digamblang jelas dalam Al-Ikhlas. Kandungannya, pahalanya beda. Ada yang baca Al-Falaq, An-Nas, yang lain satu cuma baca Al-Ikhlas. Iya beda pahalanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 18. Dalam Al-Quran itu kita itu dikasih pahala dari setiap hurufnya. Lam akul alif lam mim harf. Aku nggak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf, 3 huruf. Satu huruf 10 kebaikan, 30 kebaikan. Al-Fatihah berapa huruf? Sekali-kali dihitung lah Pak ya. Ini Bapak Ibu jangan cuma ngitung duit suaminya ya. Hitung berapa huruf itu. Qul huwallahu ahad. Sehingga bisa ngira-ngira pahalanya berapa. Ya, jadi beda. Yang baca 1 juz tentu pahalanya lebih banyak karena huruf yang dibaca lebih banyak daripada yang hanya baca Al-Ikhlas. Apalagi yang baca 30 juz. Nanti bulan Ramadan Bapak Ibu. Semoga kita semua di sini bisa beribadah berjumpa dengan Ramadan. Amin. Berapa hari lagi? Biasanya di status banyak yang pasang status di WA ya. 30 hari lagi, 36 hari lagi Ramadan, ya enggak? Pengingat. Nanti maksimalnya di Lailatul Qadar. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas di malam ganjil, pahalanya seperti baca surat Al-Ikhlas selama 1000 tahun. Istimewa enggak?
Kalau baca Al-Quran selembar 2 lembar di malam ganjil yang mungkin ketepatan sama Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29 maksimal. Sehingga kalau baca Quran seperti baca Quran selama 1000 tahun. Satu hurufnya 10 kebaikan, kalikan berapa itu? Banyak nggak? Kalau sedekah di malam itu seperti sedekah selama 1000 tahun. Kalau sholat tarawih di malam malam ganjil, qiyamul lail atau witir, sholat tarawih dan sholat isya seperti sholat selama 1000 tahun. Kalau istighfar, zikir, doa, sedekah, maka nanti siapin duit ya, malam ganjil sedekahnya 5.000, 10.000 semampunya. Seperti sedekah selama 1000 bulan, kurang lebih 83 atau 80 tahun. Istimewa. Balik lagi ke kandungan keutamaan surat Al-Ikhlas dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan banyak hadis yang menerangkan dari jalur yang berbeda. Al-Quran kandungan dari Al-Ikhlas itu sepertiga ayat Al-Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain, ada sahabat itu ngimami sholat selalu baca Al-Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Bangkit dari sujud. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil waladdallin amin. Baca lagi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini kok orang baca Al-Ikhlas tok. Lapor sahabat ini ke Nabi, wahai Nabi, kenapa si fulan si A itu selalu baca Al-Ikhlas? Rasul nanya balik, ya udah coba tanya kenapa dia selalu baca Al-Ikhlas. Datang, kenapa kamu selalu baca Al-Ikhlas setiap sholat? Wahai Nabi, sesungguhnya aku suka dengan Al-Ikhlas. Aku suka mensifati Tuhanku seperti surat Al-Ikhlas. Nabi ketawa senyum. Sesungguhnya Allah mencintaimu karena kamu mencintainya. Berarti orang yang sering baca surat Al-Ikhlas sedang mentauhidkan, mengesahkan sedang memuji Allah. Dan Allah senang dipuji. Allah senang disifati sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita mengesahkan Allah. Allah senang apabila dia disebut. Maka Nabi bilang Allah mencintaimu karena kamu mencintai surat Al-Ikhlas. Nah ini berarti imamnya baca Al-Ikhlas. Ya, baca Al-Ikhlas terus menerus, enggak apa-apa. Secara umum Allah Ta'ala bilang faqra'u ma tayassara minal Quran. Imam mengimami sholat membaca surat yang mudah dia ingat. Kalau ingatnya juz 30 ya silakan baca juz 30. Yang hafalannya ada sedikit lebih, mau murojaah yang mudah suratnya yang dia paling ingat silakan. Ya, ada yang setiap hari maghrib bacanya Al-Kafirun, ya silahkan, nggak apa-apa. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang mudah bagi kita. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain, yang pertama seperti kandungan sepertiga Al-Quran, yang kedua praktek sahabat ngimami sholat selalu baca Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah mengabarkan Allah mencintai kamu karena sering membaca Al-Ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan yang memohon, yang berdoa kepada Allah dengan sifat Allah yang ada dalam Al-Ikhlas, doanya terkabulkan. Doanya agak panjang ya. Siapa yang berdoa dengan memulai doa dengan membaca Al-Ikhlas, yang di situ ada pujian kayak gini. Ada seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi doanya itu diawali dengan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sebutin minta apa? Ampuni dosaku, keluarkan dari kesulitan,
tambahkan rezeki, wafatkan husnul khatimah, dan doa-doa yang lain diawali dengan memuji Allah dari al-ikhlas, kemudian menyebutkan hajat keinginannya. Siapa yang meminta dengan itu pasti Allah kabulkan. Ya, walladzi nafsi biyadih, sungguh Rasulullah dengar ada orang sahabat baca kayak gini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ampuni dosaku. Kemudian doa yang lain, sungguh dia meminta dengan nama Allah yang paling agung. Ya, alladzi idza su'ila bihi a'ta, kalau dia minta dengan itu pasti diberi. Ya, wa idza du'iya bihi ajaba, kalau dia berdoa dengan itu pasti dikabulkan oleh Allah taala. Nah, kalau agak panjang ya Bapak Ibu ya, agak panjang. Kalau yang ringkas, yang pendek itu dengan menyebut ya hayyu ya qayyum. Jadi sebelum berdoa puji Allah, sebut ya hayyu ya qayyum, atau ya zal jalali wal ikram, baru doa rabbighfirli wali walidayya, atau doa yang lain. Ya hayyu ya qayyum, berikanlah kami rizki beribadah di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ya zal jalali wal ikram, wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Atau ketika mau berdoa menyebut doanya Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hadisnya sahih. Kata Nabi, da'watu akhi Zunnun iz kana fi batnil hut, doa saudaraku Nabi Yunus ketika dia ada dalam perut ikan. Dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ma min muslim qattun yad'u bihi illa istajaballah. Tidak ada muslim yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus pasti Allah kabulkan. Maksudnya kalau kita mau berdoa, sebut Allah dengan menyebut doanya Nabi Yunus, baru doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lapangkan rizki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sembuhkanlah aku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, berikanlah jalan keluar, berikanlah keturunan, dan doa-doa yang lain. Insya Allah doanya terkabul. Nah, ada lagi yang lain itu dengan menyebut menyebut Allah dari surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta kepadamu bahwa aku mempersaksikan tiada Tuhan kecuali Engkau. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. Engkau tempat bersandar, tidak beranak, tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menandingi menyerupai Engkau ya Allah, ampuni dosaku. Insyaallah doanya terkabul. Itu keutamaan al-ikhlas, oleh sahabat dijadikan doa, pembuka doa. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i. Insyaallah hadisnya sahih. Kemudian ada juga di sini dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, tapi tidak dijelaskan derajat hadisnya, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, dikatakan bahwa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setelah sholat wajib, ya, ketika mau zikir, mau doa, membaca 10 kali, maka nanti dia diperintahkan disuruh masuk surga dari pintu manapun dan dinikahkan dengan bidadari yang ia kehendaki. Tapi derajat hadisnya apakah sahih, apakah lemah, tidak diterangkan. Ya, berarti kita skip ini. Baik. Kemudian dalam hadis-hadis yang ternyata dikatakan lemah juga tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini ketika dibaca, ada juga hadis-hadis yang dinyatakan lemah. Ya, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, dosanya diampuni.
dan dosanya diampuni 50 tahun. Ini hadis dinyatakan dhaif oleh Imam Albani. Berarti kalau hadis itu dhaif tidak bisa dipakai. Kalau hadis dinyatakan lemah berarti tidak bisa dipakai. Dan kita beribadah, beragama sesuai dengan kabar hadis yang sahih, yang kuat. Kalau hadis yang lemah kita skip, kita jadikan info saja. Tidak bisa dipakai kecuali untuk memotivasi diri dalam beribadah. Ulama membolehkan memakai hadis lemah. Yang bisa dipakai, yang bisa dipertanggungjawabkan itu hadis sahih. Hadis sahih itu maksudnya itu sampai ke Nabi. Hadis sahih itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang benar Rasulullah bersabda seperti itu. Tapi kalau hadisnya dinyatakan lemah, ini masih tanda tanya. Benar nggak Rasulullah bilang begitu? Sehingga hadis lemah nggak bisa dipakai kecuali dalam masalah motivasi beribadah atau fadhailul a'mal. Itu hadis yang lemah yang menerangkan membaca Al-Fatihah ya 50 kali dosanya diampuni. Baik, kemudian dalam riwayat yang lain, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 200 kali, maka Allah berikan kepada dia alfan wa khamsumi'ati hasanah. Allah berikan dia 1500 kebaikan. Ya, kecuali kalau dia punya hutang. Ini hadisnya juga lemah. Hadis yang menerangkan baca Al-Ikhlas 200 kali Allah tuliskan 1500 kebaikan. Ini hadisnya lemah. Sama juga kayak membaca keutamaan membaca surat Yasin atau membaca surat Yasin di malam Jumat di tempat tertentu pada hari tertentu dengan pahala ini dan itu. Banyak hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Yasin juga hadisnya lemah. Maka hadis lemah nggak bisa dipakai. Maka kalau malam Jumat atau di hari Jumat yang dianjurkan dengan hadis yang sahih untuk dibaca adalah surat Al-Kahfi. Boleh nggak baca Yasin? Boleh, nggak ada yang melarang membaca surat Yasin. Cuman keyakinan dengan keutamaan tertentu karena membaca surat Yasin ini yang jadi tanda tanya karena sandaran hadisnya lemah. Itu seputar baca surat Yasin. Sama juga seputar baca surat Al-Ikhlas. Ada juga membaca kayak baca 50 kali dosa diampuni, hadisnya lemah. Membaca 200 kali dapat pahala 1500, hadisnya lemah. Tapi ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca zikir tertentu, Bapak Ibu dapat pahala 1000. Dan Bapak Ibu diampuni dosanya 1000, kesalahannya itu dihapus. Di antara amal yang ringan, mudah dikerjakan, pahalanya gede. Apa pahalanya? 1000 kesalahannya dihapus. Dan dia dapat 1000 pahala. Baca apa? Subhanallah 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 45 detik. Kalau Bapak hitung. Pahalanya 1000 pahala dapat, 1000 kesalahan dihapus. Kalau di sini baca surat Al-Ikhlas 200 kali. Dapat 1500 pahala. Ya. Tapi kalau dihitung Qul huwallahu ahad itu semua hurufnya itu kalau dihitung kemudian dikalikan berapa mungkin ketahuan pahalanya ya. Itu dugaan kita. Tapi nyatanya di akhirat di surga itu tidak seperti yang kita duga. Nyatanya itu lebih syakurun. Allah itu maha mensyukuri. Sedikit dari apa yang kita lakukan ikhlas karena iman kita pada Allah, Allah kasih banyak balasan. Syakurun. Makanya hadis itu menerangkan likulli amali ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan balasannya. Maksudnya balasan kebaikan. Tapi kalau keburukan cuma 1 dosanya, balasannya cuma 1. Kebaikan pahalanya paling sedikit 10. Kalau dosa balasannya cuma 1. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu 10. Ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila masyaallah, sampai berapapun yang Allah kehendaki untuk membalas perbuatan kebaikan hambanya. Allah itu maha baik. Tapi kalau dosa, ya udah Allah cuma hitung 1, balasnya 1. Makanya kata Nabi, la yadkhulun nar illa syaqiyyun. Enggak ada yang masuk neraka kecuali orang kebangetan celaka.
Karena ibadah itu 10, dosa itu 1. Kok 1 ngalahin 10? Bisa nggak Pak? Kata Nabi itu, dosa itu cuma 1, kebaikan itu 10. Kok bisa 10 kalah sama 1? Makanya kata Nabi, nggak ada yang masuk neraka kecuali celaka. 10 itu banyak, kok kalah sama 1? Bisa wudhu, bisa sedekah, bisa berbakti sama orang tua, bisa silaturahim, bisa sholat 5 waktu, bisa puasa, yang itu semua pahalanya dilipat gandakan. Sedangkan dosa itu cuma 1. Kok kalah sama 1? Baik. Jadi tadi hadisnya dinyatakan lemah. Baik. Itu seputar hadis-hadis yang lemah berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Ikhlas. Kalau sepertiga kandungannya itu hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hadis yang lain berkaitan dengan surat Al-Ikhlas sama seperti surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini adalah surat yang dibaca setelah sholat wajib. Demikian pula surat yang dibaca dalam paket zikir sore, pagi, dan sore. Demikian pula surat Al-Ikhlas adalah surat yang dibaca ketika menjelang tidur. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Kemudian mengusap. Kemudian Al-Falaq, An-Nas, kemudian mengusap. Ya, insyaallah dapat perlindungan dari membaca surat Al-Ikhlas. Itu sebab turunnya surat Al-Ikhlas dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian kita masuk ke materi isi kandungan tafsir dari Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu, Tuhan itu satu. Katakanlah Tuhan itu satu, nggak mungkin dua. Tuhan nggak ada dua. Tuhan itu cuma satu. Sama kayak presiden itu cuma satu. Kalau ada 2 presiden di satu wilayah negara, berantem. Di dalam Islam, fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada 2 pemimpin sah, kemudian muncul orang ngaku sebagai pemimpin, dalam Islam itu sunnahnya diapain orang-orang yang memberontak? Diperangi. Sampai dalam satu negara, satu wilayah itu cuman ada 1 pemimpin, nggak ada 2. Kalau ada 2 repot. Allah satu dan Tuhan itu tidak 2. Tuhan itu tunggal. Ya. Kalau sebagaimana angka ya, Bapak Ibu ya, dari 10, 9, 8. Lahir sebelumnya angka 7, sebelumnya angka 6, sebelumnya angka 5, 4, 3, 2, setelah sebelum angka 1, 0, nggak ada lagi yang lain. Cuman 1. Maka hitungan, bilangan, matematika ini jadi dalil, jadi bukti keberadaan Tuhan 1. Nggak ada yang lain. Dari 1 ini lahir Allah ciptakan yang lain. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bersandar. Kita bersandar kepada zat, kepada Tuhan yang maha hidup. Kita bersandar kepada Allah yang mengatur hidup kita. Kita bersandar kepada Allah yang memberikan rizki kita. Tidak akan meninggal seseorang sampai Allah sempurnakan rizkinya. Saya punya paman dulu. Kalau saya pulang kampung, dia jadi imam sholat. Setelah selesai sholat subuh, saya lewat rumahnya, saya dengar lagi baca Quran. Masya Allah ya, paman itu seorang yang soleh. Baca Quran. Habis sholat subuh, saya mau jalan-jalan habis sholat subuh. Ya. Saya dengar baca Quran. Habis maghrib baca Quran, suaranya keras. Kemudian dalam sebuah acara dia baca Quran. Selesai baca Quran, makan 1 piring. Selesai makan, meninggal dalam kondisi duduk, Pak. Bagus apa enggak meninggalnya? Husnul Khatimah apa enggak? Baca Quran, kemudian makan sepiring, selesai semua makan nasi sepiring habis, meninggal. Jadi enggak akan meninggal sampai rizki kita semua dikasih. Contoh misal, kalau Allah memberikan kita menakdirkan rezeki kita misal 2 ton, 10 ton, nggak akan meninggal kita sampai 10 ton itu semuanya kita dapat di dunia. Tidak akan makanya jangan khawatir masalah rizki. Dulu juga waktu masih kuliah itu saya Masya Allah ya, prihatin.
Satu kos sama teman yang juga dari satu daerah. Sebenarnya teman itu bapaknya kondisinya lebih bagus dari kondisi bapak saya. Bapak saya petani, pedagang. Teman saya bapaknya anggota dewan. Anggota dewan dari PKS. Namanya anggota dewan kan tiap bulan gajinya gede, ya nggak Pak? Belum lagi ada uang kontribusi 80 juta per setahun sekali itu dapat. Sama aja dia itu kalau lagi nggak ada duit sama nggak ada duit. Pan ada duit? Nggak ada. Ya udah kita minjem si A, si B, si C. Punya duit 50 ribu. Hari ini kita makan apa? Hari ini kita makan enak. Kemana? Warung Padang. Punya duit cuma 50 ribu. Makan berdua. Kalau saya ada duit dia makan pakai duit saya. Kalau saya nggak ada duit saya makan pakai duitnya. Jadi sama-sama, senang susah sama. Makan di warung Padang 50 ribu habis. Nambah, lauknya enak-enak. Kemudian balik ke kos, besok kita makan apa? Kata dia, besok urusan Allah. Besok urusan Allah. Hari ini ada berapa udah? Cukup hari ini. Besok urusan Allah. Sebelum tidur mikir, besok kita minjem di mana? Si A. Kalau si A nggak ngasih, si B. Kalau si B nggak ngasih, si C. Kalau nggak ngasih, ya udah nyatet di warung. Bu, nyatet dulu ya. Bayarnya nanti nunggu beasiswa dari Saudi turun. Beasiswanya turun 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Giliran beasiswanya turun, nyawer. Utang anak ke ente berapa? 50 ribu. Nyawer sampai habis. Teman-teman yang lain itu dapat beasiswa pada beli HP, beli Android, saya nyawer utang. Minjem lagi kali lubang tutup lubang. Bisa hidup. Gak kerja, gak apa. Kiriman dari orang tua kadang gak cukup. Alhamdulillah bisa hidup. Gak akan meninggal seseorang sampai Allah sempurnakan rizkinya. Jadi susah itu Masya Allah. Ya, susah itu membina, susah itu mengajarkan kita agar semakin tawakal. Maka saya pernah dengar ungkapan kalimat dan nasihat, sekali-kali istrinya diajari susah. Jangan diajari susah, emang udah susah ya. Diajari susah biar dia tahu bahwa yang menjamin rezeki kita itu Allah. Ada lagi ustadz yang bilang kalau duit habis artinya duit akan datang lagi. Sekarang duitnya habis, ya udah besok bakal datang lagi duit. Ya enggak Bapak Ibu? Apalagi yang pedagang ya, paling tahu namanya usaha, namanya rizki. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Allahus Samad. Kita susah, kita meminta hanya kepada Allah. Kalau kita berdoa meminta kepada selain Allah, berarti telah melakukan perbuatan syirik. Meminta kepada Allah diiringi meminta kepada yang lain Allah, syirik juga. Sama kayak kita, niat sholat, niat ibadah itu untuk Allah. Berharap pahala di sisi Allah. Karena Allah Maha Kaya. Sedekah niatnya untuk Allah. Tapi kalau niatnya cabang, seperti niatnya ingin dipuji, niatnya ingin dikatakan dermawan, salat, ketaatan, kesolehannya niatnya untuk Allah, ada niat yang lain biar dikatakan alim soleh, niatnya salah, maka masuk ke syirik besar apa syirik kecil Bapak Ibu? Kalau niatnya ingin dipuji orang lain, syirik besar apa syirik kecil? Halo? Syirik besar itu pelakunya nggak diampuni. Kalau syirik kecil diampuni apa enggak? Diampuni. Masa gara-gara pamer sodako dosanya nggak diampuni? Dosanya diampuni. Ke syirik besar nggak diampuni. Yang kedua, syirik besar itu kalau masuk neraka kekal di neraka. Kalau syirik kecil enggak. Masa gara-gara ria pamer kebaikan kekal di neraka? Enggak. Yang ketiga, syirik besar itu semua dosa, semua amal solehnya terhapus, nggak ada yang tersisa. Kayak orang murtad, kayak orang yang berbuat syirik besar menyembah selain Allah, doa selain Allah, berkurban kepada selain Allah, kayak penyihir, kayak dukun santet. Ritual sihir santetnya menyembelih sesuatu untuk ritual setan, maka itu berkurban kepada selain Allah, jatuh dalam perbuatan syirik besar, sihir. Maka nggak diampuni dosanya. Kalau mati kekal di neraka, seluruh amal kebaikannya terhapus. Tapi kalau syirik kecil tidak. Balik lagi ke Allahus Samad, kita hanya bergantung tawakal, berharap hanya kepada Allah.
Jadi kalau kita berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Kalau berharap bersandar kepada Allah, sekarang mungkin belum Allah kasih, mungkin besok Allah kasih, atau besok enggak Allah kasih, tapi nanti Allah kasih. Tapi kalau nanti enggak dikasih, pasti Allah kasih di akhirat. Itu janji Allah, pasti. Allah enggak akan pernah ngingkari janji. Berbuat baik sekarang di dunia, ada orang soleh tapi hidupnya susah, berarti Allah belum kasih di dunia. Tapi nanti mungkin Allah kasih. Tapi kalau nanti nggak dikasih, nanti pasti di akhirat. Ajrun ghairu mamnun, balasan dari Allah nggak pernah terputus-putus. Karena itu Allah Ta'ala mengabarkan semua kebaikan itu Allah peruntukkan untuk orang beriman. Orang kafir yang sekarang hidupnya senang, mudah, bahagia, nikmat, rizkinya banyak, sampai ada istilah crazy rich ya, orang kaya gila. Saking kayanya, baik kaya dari investasi haram, baik kaya dari menipu, baik kaya dari korupsi. Semua nikmat yang mereka rasakan orang kafir itu mereka diazab di akhirat. Bahkan air minum yang mereka merasakan nikmat hidupnya orang kafir dari air minum itu, nanti mereka akan diazab oleh Allah karena nikmat itu. Kenapa nggak dipakai untuk beriman? Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Semua nikmat yang kita dapatkan itu akan ditanya. Makanya orang kaya itu didahului masuk surga oleh orang fakir dan miskin. Orang fakir miskin 500 tahun itu sudah di surga. Orang kaya 500 itu masih di belakang. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kalau di dunia kan ada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, mengaudit kekayaan, mengaudit pajak, penghasilan dan lain sebagainya. Maka nanti di akhirat juga sama. Ini duit dulu 1 juta dari mana? Ditanya. Terus dibelanjain 1 juta buat kemana? Terus besoknya dapat lagi 10 juta, ini dari mana? Dibelanjakannya kemana aja? Ini dapat duit 200.000 dari mana? Dibelanjain buat apa? Panjang urusannya Pak. Orang kaya. Makanya yang miskin itu yang mohon maaf sedikit duitnya lebih dulu masuk tapi belum tentu yang duluan masuk surga derajatnya lebih tinggi. Cuman dia lebih duluan aja. Tapi kalau orang kaya bersyukur, orang kaya dia bersyukur dengan kekayaannya, dia sodakohkan kekayaannya, lebih mulia mana Pak sama yang sedikit hartanya dan tidak sodakoh? Lebih mulia mana? Lebih mulia orang kaya yang bersyukur. Makanya syukur lebih mulia daripada sabar. Syukur lebih mulia daripada sabar. Dulu ada cerita ya, suami istri. Suaminya mohon maaf tidak bagus, tidak ganteng, istrinya cantik, lagi ngaca. Tiba-tiba istrinya bilang, kita sama-sama masuk surga. Kok bisa? Karena orang sabar dan bersyukur itu masuk surga. Maksudnya, saya sabar punya suami jelek kayak kamu. Kamu bersyukur punya istri cantik kayak aku. Orang sabar dan bersyukur masuk surga. Nyelekit. Sakit hati ya. Baik. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak punya anak, Allah tidak ngambil anak, dan Allah tidak dilahirkan. Cacat kalau Tuhan itu seperti itu. Cacat kalau Tuhan itu beranak, dilahirkan dan punya anak. Berarti istrinya siapa? Kalau Yesus dia itu anak Tuhan. Kalau Yesus punya anak, berarti dia cucunya Tuhan. Ya enggak? Enggak ada habisnya. Makanya Allah bantah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kafir orang yang bilang Allah itu 3, Tuhan itu 3, Trinitas, 3 oknum. Tuhan itu sederhana. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yulad. Kalau Tuhan itu dilahirkan, bapaknya Tuhan siapa? Mbahnya Tuhan siapa? Ada ujungnya enggak, Pak? Kita ini lahir dari orang tua lahir dari orang tua, nggak ada habisnya sampai ujungnya Nabi Adam. Ya, makanya setan itu menyesatkan pikiran kita. Meja ini ada dari tukang kayu ada dari bapaknya ada dari yang ada menciptakan. Terus Tuhan itu ada, siapa yang menciptakan?
Dibikin sesat kita ini sama pikiran bisikan-bisikan setan. Maka kalau ada pikiran kayak gitu dalam hati, lintasan hati kita, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau ada ragu-ragu kayak gitu di hati, disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Dan tidak ada yang mampu menandingi Allah. Tidak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bijaksana, sempurna kebijaksanaannya. Allah Maha mengetahui, sempurna pengetahuan Allah taala. Allah Maha suci, terbebas dari kesalahan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kita mensifati Allah seperti Allah mensifati dirinya. Allah Maha melihat, berarti Allah memiliki penglihatan. Ya. Allah Ta'ala Maha mendengar, berarti Allah memiliki pendengaran. Tetapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menandingi menyerupai Allah, wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, berarti memiliki pendengaran. Basir, Maha melihat, berarti memiliki penglihatan. Tetapi tidak sama dengan kita sendiri di dunia antar sesama makhluk. Mohon maaf, mata manusia berbeda dengan mata binatang. Mata sapi, mata kambing beda-beda, mata ikan, mata ular, mata lalat, mata nyamuk, semuanya beda, nggak ada yang sama. Di masjid ini sendiri, bentuk mata, bola matanya ada nggak yang sama? Ada yang sayu, ada yang bulat, ada yang maju, ada yang sipit, ya nggak Pak? Sidik jari kita, ada nggak yang sama? Baru sesama manusia. Ya, maksa Allah, makanya ini kena makan jari ini sidik, karena benar apa adanya, jujur, nggak ada yang sama sidik jari itu dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang menyaksikan hari kiamat, nggak ada yang sama. Maha suci Allah, tidak ada yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan yang kita maka alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pengetahuan kita kepada Allah, pengetahuan kita yang benar tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meneguhkan keimanan kita, memberikan kita rezeki bisa berjumpa dengan Ramadan. Semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga, amin. Semoga kita semuanya meninggal dalam kondisi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sudah habis waktunya, sudah jam 7. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah, itu dari kekurangan saya pribadi. Langsung kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.